Shalom adik-adik semuanya, Kak Jun mau ucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita merayakan Natal bersama-sama adik-adik. Di ibadah Natal kali ini ada acara yang spesial loh adik-adik, yang seru dan luar biasa. Itu acara drama Natal adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita menyaksikan drama berikut ini, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami, bahkan dalam setiap kehidupan adik-adik kami Tuhan. Dan di acara Natal kami hari ini, kami percaya ada sukacita Tuhan yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan acara kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan terus berikan kepada adik-adik kami sukacita Natal yang daripadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah kami terus memuliakan nama Tuhan dan memuliakan namamu Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sekarang kan malam Natal. Enaknya ngapain ya? Mana rumah sepi lagi, nggak ada mama, nggak ada papa. Wah, banyak kado nih. Aku lihat dulu ya. Ini apaan ya? Vici, mama papa ada urusan. Baik-baik di rumah sama Mbak ya. Ya, mama papa ada urusan, di rumah sepi. Gak seru dong. Kira-kira di TV ada acara apa ya? Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, waktu kecil kita merindukan Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih.
besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Kira-kira Mama sama Papa masih lama nggak ya? Apa aku telepon dulu kali ya? Iya, kayaknya aku harus telepon deh. Halo Papa? Halo Vicky. Papa sama Mama masih lama nggak pulangnya? Halo Vicky. Papa belum tahu kapan pulang. This is Halo? a final Halo call Papa? from the air Lincoln's flight Halo, Pak? E301 to Martin. Udahan dong teleponnya, kita udah mau telat. Halo Vicky, nanti Halo, Papa telepon lagi ya. Pak? Ma? Dadah. Halo? Halo? Loh, kok Vici nangis gitu? Kenapa sedih? Natal apaan kayak gini? Nggak ada mama, nggak ada papa. Natal kali ini nggak seru. Gimana? Kalau gitu kita pergi ke gereja aja biar Vici nggak sedih lagi. Mau nggak? Boleh deh, boleh. Nah, di gereja tuh ada perayaan Natal yang bagus tuh Vici. Tapi di gereja kita harus pakai baju yang rapi nih. Aku udah cariin Vici baju yang bagus. Nah, nanti Vici pakai baju ini ya ke gereja. Oke, Yuk kita siap-siap. ayo. Wah, kita udah sampai ya? Betul, nih kita udah di dalam gereja. Nah, kalau di gereja itu kita nggak boleh berisik ya nanti Vici kalau sudah mulai. Terus kita juga harus duduk yang rapi untuk menghormati hadirat Tuhan, oke? Oke. Nah, ayo sekarang kita duduk di sini aja yuk. Oh, jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ya? Betul. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
adik-adik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di hari Natal ini tentang yang namanya buah-buah roh. 1 bulan ini kita akan belajar yang namanya kemurahan. Apa itu kemurahan? Kemurahan itu adalah kemurahan hati. Kemurahan adalah memberikan apa yang lebih dari kita. Kita memberikan lebih dari apa yang diharapkan. Itu kemurahan. Kemurahan diajari oleh Bapa di surga. Dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Buktinya apa sih? Buktinya adalah di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Anak-anak, Bapak yang murah hati memberikan anaknya untuk kita, supaya kita memiliki hati yang murah hati. Allah juga mencari orang-orang yang murah hati. Di dalam Alkitab ada seorang wanita yang murah hati yang mau dipakai sama Tuhan, yaitu Ibu Maria. Dia mau dipakai Allah untuk melahirkan bayi kecil, yaitu bayi Yesus. Waktu itu dia sudah bertunangan dengan namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf mau diam-diam mau tinggalin. Tetapi Pak Yusuf juga punya murah hati. Waktu malaikat ngomong, jangan tinggalkan Maria, karena Maria mengandung seorang anak yang kamu harus beri nama dia Immanuel. Yusuf tidak mau meninggalkan Maria. Tidak aja Maria, Yusuf aja loh. Kandang pun mau dipakai sama Tuhan untuk tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Semua tempat-tempat penuh menolak bayi Tuhan Yesus. Tapi kandang domba mau dipakai untuk di mana Tuhan Yesus lahir. Gak ketinggalan juga gembala-gembala juga dipakai Tuhan untuk menyambut dan menyembah bayi Yesus dan mencari bayi Yesus. Hari ini siapa yang mau memiliki hati murah hati di hari Natal? Mau? Kalau mau, kita sama-sama kita mau dengar firman Tuhan lewat acara Natal ini. Tapi sebelumnya kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tundukkan kepala anak-anak. Kalian akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau memiliki hati yang murah hati. Seperti Bapa memberikan hati yang murah hati kepada kami. Kami juga mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Buat kami mengerti apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sesudah bayi Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yehuda, pada zaman itu adalah zaman pemerintahan Raja Herodes. Datanglah orang Majus dari timur untuk mencari bayi itu. Mereka bertanya-tanya dan mereka bertanya, di mana bayi itu lahir? Di mana raja orang Yahudi itu lahir? Saya mau menyembahnya dan saya lihat bintang itu. Ketika Raja Herodes mendengar, terkejutlah ia dan seluruh orang Yerusalem pun terkejut. Maka berkumpullah para imam dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangannya dari mereka di mana Mesias itu dilahirkan. Mereka berkata, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian tertulis dalam kitab bahwa engkau Bethlehem bukan sekali-sekali kota yang kecil. Engkau menjadi kota yang terbesar dan engkau akan melahirkan seorang pemimpin untuk memimpin umatku. Lalu
Dengan diam-diam, Herodes memanggil orang Majus itu. Dengan teliti dia bertanya kepada mereka, di mana bintang itu nampak. Kemudian Raja Herodes menyuruh orang Majus itu pergi ke Bethlehem. Dan dia katakan, pergilah dan selidikilah dengan sesama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan dengan segera kamu beritahukan kepada saya. Dan kabarkan kepada saya, supaya saya juga bisa menyembahnya, kata Raja Herodes. Setelah mendengar kata-kata Herodes, berangkatlah orang Majus itu ke Bethlehem. Dia berjalan mengikuti bintang. Dan mereka begitu bersukacita, karena dia lihat bintang dari timur itu mendahului mereka, hingga mereka berhenti di satu rumah di mana bayi itu berada. Anak-anak, masuklah orang Majus itu di dalam rumah itu dan melihat anak itu dan ibunya bernama Maria, lalu sujud menyembah bayi itu. Mereka pun membuka harta benda mereka. Mereka mempersembahkan kepada bayi itu. Mereka bawa apa? Membawa emas, kemenyan, dan mur. Setelah itu, orang Majus itu istirahat dan tertidur. Hei, di dalam mimpinya, orang Majus itu diperingatkan supaya mereka jangan kembali ke Herodes. Mereka harus pulang menuju jalan lain. Dan mereka melakukan apa yang diperingatkan lewat mimpinya itu. Mereka tidak pergi ke tempat yang dimana mereka pertama kali jalan. Tetapi mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Anak-anak, setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya. Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman. Karena Herodes akan mencari anak itu dan ingin membunuhnya. Maka Yusuf bangun, diambilnya anak itu dan ibunya. Lalu pergi ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia jadi sangat marah. Lalu ia menyuruh semua bayi-bayi, semua anak-anak 2 tahun ke bawah dibunuh. Terjadi hal yang tidak menyenangkan. Di Bethlehem begitu mencekam. Bayi, anak berumur 2 tahun ke bawah, laki-laki dibunuh. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu berserta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh bayi itu sudah mati. Karena dinasehati dalam mimpinya, Yusuf pun pergi ke daerah Galilea. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang namanya Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankannya oleh nabi-nabi bahwa Yesus adalah disebut orang Nazaret. Anak-anak, apa yang tadi kamu dengar tentang kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, bahwa ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh di mana beberapa orang Majus yang memiliki hati yang luar biasa. Waktu mendengar bayi Yesus lahir, dia mencari, dia mempersiapkan hartanya, dan dia pimpin dan mengikuti pimpinan Tuhan. Lain dengan tokoh yang satu lagi. Tokoh yang satu lagi adalah seorang raja. Dia punya hati yang tidak baik. Tahu gak hatinya kenapa? Dia takut, dia iri. Takut ada yang saingi dia. Hatinya gak murah hati. Hatinya jelek. Kamu mau yang mana? Yang kiri atau yang kanan?
Kamu yang pilih sendiri ya. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat Allah memberikan kepada kita hati yang murah hati supaya kita menjadi orang yang murah hati. Seperti orang Majus. Hatinya murah hati. Dia mencari bayi Yesus, punya kerinduan untuk mencari bayi Yesus. Dan dia memberikan yang terbaik untuk bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Gak stop sampai di situ anak-anak. Dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak kembali ke jalan yang pertama. Dia ikuti apa yang Tuhan suruh. Tapi Raja Herodes hatinya jelek. Dia bunuh bayi-bayi, dia cari bayi Yesus. Sampai bayi Yesus disingkirkan, mengungsi ke Mesir. Hati yang tidak murah hati ini tidak bagus. Hari ini, di hari Natal ini, kita mau memiliki hati yang murah hati. Anak-anak, di hari Natal ini, di mana kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus katanya. Kita harus memberikan kado seharusnya. Tapi Allah sudah memberikan hatinya kepada kita, anaknya kepada kita. Jadi hari ini kita akan memberikan kado kepada Tuhan Yesus. Kado yang mana kita mau kasih? Kado yang A atau yang B? Coba kita buka kado yang ini dulu ya. Kita buka kadonya. Apa ya? Kalau kita hari Natal ini, Tuhan saya ingin memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus. Nah, kita lihat hadiahnya apa ya. Kita buka ya. Wah, kita buka nih. Kita robek dikit deh. Wah, kita buka robek sedikit deh. Wah, hadiahnya apa nih? Kita mau berikan kepada bayi Tuhan Yesus. Apa hadiahnya? Coba kita lihat. Kita buka ya hadiahnya. Ada hadiahnya. Kosong. Seringkali banyak anak Tuhan katanya di hari Natal ingin beri hadiah kepada Tuhan Yesus. Tapi kosong tuh. Wah, gak bagus. Coba kado yang kedua. Karena ulang tahun Yesus, jadi kita berikan kado untuk Tuhan Yesus. Ini Tuhan, aku berikan kado pada Tuhan Yesus. Kita buka ya kadonya. Wah, apa kadonya ya? Coba kita lihat. Oh, jangan biarkan kita memberikan kado yang kosong sama Tuhan Yesus. Wah, apa ya kadonya ya? Coba kita lihat. Krek. Wah, ada isinya. Apa isi dari kado ini ya? Coba kita lihat. Wah, ternyata kita kadonya hati. Di hari Natal ini kita juga memiliki hati yang murah hati, ingin memberikan kado kepada Tuhan Yesus. Izinkan Yesus lahir di hati kita. Izinkan Tuhan Yesus itu masuk dalam hati kita. Nah, Tuhan ini hati saya Tuhan. Aku terima Tuhan hati saya ini. Aku mau hati saya ini Tuhan ada Tuhan Yesusnya tinggal dalam hati saya. Izinkan hari ini Yesus lahir dari hatimu. Kalau kamu udah memberikan hatimu kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi anak-anak? Engkau akan belajar dan akan memperoleh hati yang murah hati. Karena Bapak kita juga murah hati. Buktinya dia memberikan anak yang tunggal untuk kita. Apa? Pada waktu ada orang yang sakit, kita doakan. Tante, mama, ayo saya berdoa. Hatinya murah hati. Tuh. Walaupun kecil, gak apa-apa. Ada teman kamu yang jatuh. Wah, bukan diledeki tapi apa? Ditolong. Kamu berikan hati yang murah hati. Apalagi? Wah, ada teman yang lagi sedih. Kasih tahu. Jangan sedih. Orang anak-anak Tuhan yang memiliki hatinya murah hati, dia akan selalu memberi hatinya. Memberikan cintanya, memberikan kemurahannya. Karena Allah kita adalah murah hati. Dan kalau ada di sini, kita berdoa selalu untuk bangsa kita. Kita punya hati yang murah hati. Hati yang murah hati ini harus kita simpan dalam hati kita. Jangan biarkan hati kita itu jelek. Hati-hati yang ini kita harus apa? Kita harus belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, yaitu membagikan hati yang murah hati kepada orang yang memerlukan. Di hari Natal ini bukan sekedar Natal,
tetapi kita mau memberikan hati kita, perhatian kita, tenaga kita, pertolongan kita untuk siapa? Untuk orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kemurahan di hari Natal itu luar biasa. Anak-anak, biarlah di hari Natal ini bukan hanya sekedar Natal biasa saja, tapi jadikan Natal hari ini, Tuhan, aku mau memiliki hati yang murah hati. Hati yang murah hati. Hati yang murah hati adalah hati yang mau selalu dibentuk sama Tuhan. Walaupun kecil-kecil, akan jadi lebih besar lama-lama. Hari ini, di hari Natal ini, kalian mau setiap anak-anak taruh tanganmu di dada. Kita dengarkan Gerald menyanyi dan kita ikuti lagu ini. Natal di hatiku, karena hatiku memiliki murah hati.
anak-anak, taruh tanganmu di dada. Di hari Natal ini, izinkan hatimu yang murah hati selalu menerima dan menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Tuhan Yesus, ini hati kami. Kami mau terima anugerah yang besar, yaitu Yesus lahir di hati kami. Seperti palungan yang kosong, hati kami juga mau menjadi palungan yang diisi oleh bayi Yesus. Dan kami bisa menjadi saksi Tuhan. Seperti orang Majus memberikan yang terbaik, kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Yaitu hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang murah hati. Seperti Bapa mengajarkan kami menjadi anak-anak yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan sudah melihat terang yang besar. Sesungguhnya terang itu adalah Yesus Kristus yang lahir di hatimu. Biarlah hidup kita seperti lilin ini. Lilin ini tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada kegelapan. Kegelapan bisa terjadi, dan kegelapan itu membutuhkan terang yang besar. Hendaklah hidup kita menjadi terang Kristus, di mana terang itu bercahaya, menerangi setiap kegelapan yang ada. Dan terang itu terus menyala. Anak-anakku sekalian, biarlah terangmu yang bercahaya itu ada dalam hidupmu dan hidupku. Terang bisa terjadi karena ada sumbu yang kuat, dililiti oleh lilin yang meleleh. Terang yang mana yang kamu kehendaki? Terang yang besar atau terang yang kecil? Pilihan ada di tangan kalian. Biarlah di malam Natal ini kita merasakan makna Natal yang berbeda. Natal tahun ini berbeda dengan Natal yang lalu-lalu. Tapi makna Natal yang sesungguhnya sama. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya setiap orang bisa melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu di surga. Terang yang seperti mana yang engkau mau? Terang yang besar atau terang yang kecil? Kalau kamu katakan, Tuhan aku mau terang yang besar, puji Tuhan. Tuhan aku mau yang terang kecil, puji Tuhan. Tapi selamanya terang itu tidak akan bisa bercahaya terus. Kadang-kadang ada badai kehidupan terjadi, membuat terang itu mati, dan lilin itu tidak berfungsi menerangi kegelapan. Bagaimana dengan lilin yang ini? Lilin ini kecil, biasa, tetapi pada saat Tuhan aku mau jadi terangmu, walaupun aku kecil, aku tidak berarti, tapi di mata Tuhan, kamu dan saya berarti. Karena kamu memiliki terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus lahir di hatimu, dan Yesus yang lahir di hatimu memberikan kemurahan hati dalam hidupmu dan kehidupmu. Pada saat setiap badai kehidupan itu menerpa hidup kita, kesulitan menerpa hidup kita, seperti mau memadamkan Kristus yang menyala dalam hati kita. Gak bisa mati, gak bisa mati. Wah, sepertinya mati, tapi dengan baik-baik. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, karena engkau memiliki kemurahan hati,
yang Allah berikan dalam hidupmu di hari Natal. Makna Natal tahun ini, miliki hati yang murah hati seperti Bapakmu juga murah hati. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Nah, gimana Vici tadi habis ibadah dari gereja? Iya, khotbahnya bagus banget. Tapi aku masih sedih. Soalnya nggak ada mama sama nggak ada papa. Nah, gimana kalau sekarang Vici berdoa aja, karena Tuhan itu selalu dekat sama hati kita, hati Vici, hati papa dan mama Vici juga. Oh, oke, kalau gitu Vici doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi Vici. Tuhan Yesus, Vici harap malam Natal kali ini Vici dapat berkumpul sama mama dan juga sama papa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hah? Siapa tuh? Iya, siapa ya? Siapa ya? Vici anakku, Papa! selamat hari Natal ya Vici. Wah, selamat Natal, Pak, Ma. Kirain aku, Papa sama Mama pulangnya nggak hari ini. Iya nih, papa kamu maksa pulang. Maaf ya, papa sama mama nggak ngerayain hari Natal sama kamu. Maafin papa sama mama ya Vici. Lain kali kalau di malam Natal, papa sama mama di rumah aja deh bareng kamu. Iya, janji ya, Ma. Janji ya, Pak. Mbak, tadi Vici
nakal nggak? Baik-baik aja Enggak. kan? Iya, Vici baik kok. Terus kita juga ke gereja ya Vici ya. Wah, Vici tadi ke gereja ngapain aja? Iya, tadi Vici ke gereja memuji, menyembah Tuhan Yesus. Terus tadi Vici dengerin firman Tuhan bareng teman-teman semua. Iya kan teman-teman? Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai kemurahan Tuhan dan kiranya kita bersuka selalu di dalam Tuhan. Amin. Dan sekarang yuk kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Natal anak-anak semuanya. Selamat Natal Mas, selamat Natal Pak, selamat Natal Mbak, selamat Natal teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal ya dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021, Tuhan Yesus memberkati.